Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Gembala Sidang Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Talitakum Sendawat menyapa jemaat Tuhan hari ini serta mengundang kita. Mari kita datang ke gereja. Bagi yang bisa, mari kita datang sembah Tuhan. Hari ini kita akan mengikuti ibadah dan kita akan mengikuti dan melaksanakan perjamuan kudus. Bagi yang hanya di rumah, kumpulkan keluarga di rumah dan sembahlah Tuhan sesuai dengan kebiasaan kita dan utamakan Tuhan hari ini. Jangan sampai tidak menyembah Tuhan. Dimanapun saudara berada, siapapun engkau dimanapun berada, luangkan waktu untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan bagi kita untuk bersekutu menyembah Tuhan di dalam persekutuan ibadah pada saat pagi hari ini. Baik jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita tetap berdiri. Mari kita naikkan pujian untuk Tuhan dengan berkata, Engkau Tuhan yang setia. Tuhan
doa pentakisan oleh Pak Gembala Sidang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, inilah kami, umat ketebusan-Mu. Kerinduan hati kami yang terdalam menyembah dan mengagungkan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tolonglah kami pagi hari ini agar kami memiliki hati Bapa yang boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kuasai hati dan pikiran kami saat ini. Tuntunlah kami. Inilah kami Bapa. Kau memberkati semua yang ambil bagian pelayanan, baik yang MC, singer, pemain musik, lengkapi dengan kuasa-Mu. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu, agar hamba boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, baik yang di dalam gereja ini, maupun yang dari rumah, maupun juga dimanapun berada, yang mengikuti ibadah secara online ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh-Mu menguasai setiap hati kami, agar kami tidak main-main di dalam menyembah Tuhan. Kami sungguh menghormati Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam ibadah ini. Semua fasilitas yang kami pakai, hamba mohon urapan dan jamahan Tuhan, mengurapinya supaya menjadi alat di tangan Tuhan pagi hari. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Allah dalam ibadah ini. Engkau memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, mendengar suara Tuhan, dan Tuhan menuntun dan memelihara. Bapa, hamba mohon berkat Tuhan ini dalam ibadah ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hamba mentapiskan ibadah ini. Amin. Silakan duduk kembali. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun terlebih dahulu kita menaikkan pujian untuk Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku. Firman-Mu
Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Israel, Allah yang kami panggil Bapa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas kasih dan rahmat-Mu. Kami boleh hadir di sini untuk menyembah Tuhan. Sair lagu yang baru kami nyanyikan merupakan ungkapan hati kami. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami boleh mengerti firman dan menjadi pelaku dari firman ini. Kuasa iblis yang coba mengganggu perhatian kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan singkirkan, biarlah sungguh-sungguh hati kami dipenuhi oleh kebenaran ini. Urapi semua kami, semua fasilitas yang kami pakai, semuanya menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa waktu berjalan terus. Sekarang kita berada di bulan Oktober. Sungguh luar biasa, ini minggu yang pertama. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Saya hanya membaca beberapa ayat karena ayat ini cukup panjang. Ayat 15, 20, ayat 24 dan 25 berbunyi demikian. Ayat yang ke-15. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ayat 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran tanah, tidak ada yang terluput. Ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena banyaknya. Wow, luar biasa, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar firman Tuhan yang saya berikan tema menyembah kepada Allah yang benar, atau penyembahan kepada Allah yang benar. Allah yang kita kenal, yang seharusnya kita sembah adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel. Yang kita kenal sekarang ini adalah Yesus Kristus. Kita sembah dan percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, penyembahan kita kepada Allah yang benar tidaklah hanya kita lakukan tanpa hasil yang luar biasa, tetapi memberikan hasil yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Sekali lagi, kita menyembah kepada Allah yang benar, menyembah Dia di dalam kebenaran, roh dan kebenaran, tidak hanya sekedar, tetapi ada janji-janji berkat dan penyertaan Tuhan. Dan hasil dari penyembahan dan kepada Allah yang benar itu sungguh nampak dan kita rasakan dalam hidup kita. Menyembah kepada Allah yang benar itu adalah menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan, Allah orang Israel.
Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus orang Nazaret itu. Itulah Allah yang benar. Menyembah kepada Allah lain itu akan membuahkan kekecewaan dan kehancuran dalam hidup sepanjang masa. Sudah pasti. Sekali lagi, kalau engkau menyembah kepada Allah yang bukan Allah yang benar, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus, maka itu akan membuahkan kekecewaan dan menghancurkan hidupmu, dan pada akhirnya engkau tidak berdaya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sungguh kita bersyukur karena kita berjumpa dengan Allah, pribadi Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Dan mari kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, ketika kita menyembah kepada Allah yang benar, ketika kita sungguh-sungguh menyembah kepada Allah yang benar, maka kita dapatkan hasil yang sangat-sangat luar biasa. Bukan hasilnya itu yang menjadi tujuan kita, tetapi kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan yang membuat kita menyembah kepada Dia. Tetapi hasil itu tidak dapat dipungkiri, pasti menyertai kita. Nah, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Apa hasil yang didapatkan dalam menyembah kepada Allah yang benar yang dialami bangsa Israel? Dan itu juga sangat relevan bagi kita saat ini. Hasil yang pertama dari penyembahan kita yang benar, yang pertama itu kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Ayat yang ke-15, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Wow, luar biasa ini. Kebenaran ini menunjukkan kepada kita keintiman hubungan dengan Tuhan menghasilkan tindakan Allah berperang membela umatnya. Itu sebabnya ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, maka yang terjadi adalah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, sejauh ini kita sudah sekian lama datang menyembah Tuhan, baik di gereja atau di mana saja. Sudahkah kita merasakan keintiman itu dengan Tuhan? Merasa hubungan yang sangat dekat dan sangat intim dengan Tuhan. Keintiman hubunganmu dengan Tuhan itu menghasilkan tindakan Allah untuk membela engkau. Sebagaimana seorang pasangan ketika memiliki hubungan yang sangat intim, satu sama lain pasti saling membela. Demikian dengan Tuhan. Tuhan membela bangsa Israel ini karena mereka memiliki hubungan yang intim. Ada diperintahkan oleh Raja Yosafat untuk menyembah kepada Allah. Ketika mereka sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan mereka, maka Tuhan berperang dan mereka hanya diam saja. Keintiman hubungan dengan Tuhan menggerakkan hati Allah melindungi umatnya. Wow, luar biasa saudara. Jadi saudara-saudara, penerapan firman Tuhan ini, penerapan kebenaran ini, Allah sangat mengasihi umatnya. Apapun yang coba mengancam umatnya, Allah yang turun tangan menghadapi ancaman-ancaman. Oleh karena itu, mari kita melakukan hubungan intim dengan Tuhan. Sembahlah Tuhan yang benar. Kalau engkau tidak menyembah Tuhan yang benar, tidak akan ada keintiman dengan Tuhan. Kau sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, menghasilkan hubungan yang intim. Ketika memiliki hubungan yang intim, maka Tuhan membela kamu. Apapun yang mengancam, Tuhan pasti turun tangan menghadapi tantangan itu, dan engkau pasti ditolong. Allah mengorbankan segala-galanya bagi umatnya. Nyawanya sekalipun Dia rela mengorbankannya bagi umatnya. Itu hal yang sangat luar biasa. Allah telah mengorbankan dan membuktikan dan menyatakannya kepada kita dengan hadirnya Yesus ke dalam dunia.
Itu sebabnya tidak ada keraguan bagi kita untuk menyembah kepada Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu. Karena Dia menyatakan kasih-Nya. Walaupun banyak bantahan dari orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi yakinlah bahwa Allah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Allah begitu mengasihi dan mencintai umatnya. Umatnya harus mempercayai cintanya. Sekali lagi, Allah sudah mengasihi dan mencintai kita. Mari kita mempercayai dan hidup di dalam cinta Tuhan. Yang kedua, yang merupakan hasil dari penyembahan kita kepada Allah yang benar. Hasil yang kita dapatkan setelah kita berada di dalam penyembahan yang benar di dalam Yesus Kristus. Mengalami pemulihan. Ayat yang ke-20. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Artinya saudara, Tuhan pasti memulih. Bangsa Israel sedang menghadapi sebuah keadaan yang sangat mencekam karena musuh banyak datang menyerang. Sebabnya dalam bagian firman ini, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Jadi situasi sekarang ini pun demikian. Dari segala sudut membuat hidup ini terancam rasanya, sehingga suasana mencekam. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tetap jaga hubunganmu dengan Tuhan. Sembahlah kepada Allah yang benar dan milikilah hubungan yang intim dengan Dia. Dan hasil dari menyembah kepada Allah yang benar itu, engkau akan mendapatkan pemulihan itu. Saat ini kita membutuhkan pemulihan itu, penyegaran itu, karena kita sedang menghadapi tantangan yang berat. Tetapi ketika Tuhan menjamah memulihkan kita, kita mendapatkan kekuatan. Percayalah, menunjukkan kepada memiliki iman. Engkau harus hidup di dalam iman. Engkau harus tunjukkan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan sudah engkau temukan di dalam Yesus Kristus. Saya sudah menjelaskan tentang pengharapan itu di dalam Yesus Kristus, dan engkau sudah menemukan pengharapan itu di dalam Yesus Kristus. Dan saat ini engkau harus tunjukkan imanmu kepada Dia. Tetap teguh dan akan berhasil menjelaskan ada pemulihan. Kata tetap teguh dan akan berhasil artinya menjelaskan ada pemulihan. Berhasil itu Tuhan akan pulihkan. Luar biasa saudara. Mungkin selama ini engkau sedang menghadapi tantangan hidup yang sangat berat. Mungkin serasa hancur sampai di titik terbawah terendah sekalipun rasanya saat ini. Ingat, di dalam Yesus Kristus ada pemulihan. Yesus sanggup memulihkan keadaanmu, memulihkan hubungan keluargamu dengan anggota keluarga, memulihkan hubunganmu dengan Tuhan, memulihkan hubunganmu dengan sesama. Asal engkau datang kepada Yesus. Menyembah kepada Yesus Kristus adalah Allah yang benar menghasilkan pemulihan. Tuhan akan memulihkan engkau. Dalam penyembahan yang benar, iman dikuatkan dan diteguhkan. Tidak ada pilihan lain. Engkau membutuhkan iman yang kuat dan teguh saat ini. Dalam penyembahan yang benar, iman disegarkan. Engkau membutuhkan penyegaran saat ini. Kita harus segar. Secara fisik, mental, rohani kita harus segar, saudara. Kesegaran itu membuat kita boleh mencapai hal yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, apa hasil yang didapatkan dalam penyembahan kepada Allah yang benar? Ayat 24 adalah musuh dikalahkan. Ayat 24, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Ini pasukan yang datang itu bukan pasukan lemah, pasukan pilihan yang datang menyerang bangsa Israel. Tetapi ketika mereka melihat di sebelah musuh, sudah musuh itu berhantaran di tanah semua karena Allah.
Menjadi bangkai berhantaran di tanah menunjukkan betapa musuh tidak berdaya menghadapi orang yang menyembah kepada Allah yang benar. Ketika bangsa Israel menyembah kepada Allah yang benar, maka kekuatan musuh sekuat apapun, kepung dari manapun, mereka tetap kuat dan menjadi pemenang. Kita pun demikian, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh menyembah kepada Allah di dalam pribadi Yesus Kristus, sungguh melekat, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka segala tantangan itu kita akan bisa kalahkan. Artinya saya bicara tentang bukan ketika kita percaya Yesus tantangan itu tidak datang. Tidak, tantangan itu datang, tetapi kita bisa mengalahkan dan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ingat, kasih karunia, saya berulang kali katakan, kasih karunia Allah bukan meniadakan tantangan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bukan meniadakan tantangan, tetapi kasih karunia Allah itu memampukan kita menghadapi tantangan dan melewati tantangan itu. Akhirnya kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itu janji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penyembahan yang benar mendatangkan kekuatan dan ketangguhan iman dalam menghadapi musuh, yakni iblis dan setan. Sekali lagi, ketika engkau menyembah Allah yang benar, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka semua itu akan mendatangkan kekuatan, ketangguhan iman dalam menghadapi musuh yang di iblis itu sendiri. Hanya dengan menyembah kepada Yesus Tuhan, kita dapat mengalahkan musuh berat, karena Yesus yang berperang untuk kita. Hanya kita menonton saja. Menyembah kepada Allah yang benar, yakni kepada Yesus Kristus, membuat musuh bertekuk lutut dan menyerah kalah. Wow, luar biasa. Jadi begitu indah dan luar biasanya ketika kita hidup di dalam Tuhan. Hari ini sebagaimana tema kita hari ini, mengajak kita menyembah kepada Allah yang benar. Allah yang benar yang layak kita sembah itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Sembahlah Dia, agungkanlah Dia, milikilah hubungan yang intim dengan Dia, maka engkau menikmati hasil-hasil yang spektakuler. Sebagai orang Kristen, ini kesimpulan bagi kita, sebagai orang Kristen, menjadi orang percaya, menjadi tujuan dan target utama kita adalah menyembah kepada Allah yang benar, karena memberikan hasil yang sangat luar biasa, yakni membuat kita memiliki keintiman dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Yang kedua, mengalami pemulihan. Engkau pasti mengalami pemulihan kalau engkau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan penyembahan yang benar itu akan memampukan engkau mengalahkan musuh itu. Musuh tidak ada apa-apa. Demikianlah hidup kita untuk mengawali bulan ini. Firman Tuhan begitu luar biasa mengajarkan kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur kami boleh belajar dari firman Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti dan menjadi pelaku dari firman. Kuasa iblis yang coba mengganggu kami, tolak di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Hamba memeteraikan berkat dan firman ini ke dalam hati umat Tuhan yang mendengar, baik di gereja maupun di rumah, di mana saja pemirsa boleh mendengar ini. Hamba memeteraikan firman ini, memeteraikan kebenaran ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Saya kembalikan kepada Yang. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah meneguhkan keyakinan iman kita di dalam kita mengiringi akan Tuhan. Dan kesempatan berikut kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan di dalam buku kemenangan iman yang terdapat pada nomor 212. Perubahan ajaib jadilah padaku.
Sejak Yesus ku terimalah, sekarang ku dapat harap dan selamat penuh. Sejak Yesus ku terimalah, tidak bimbang dan hati menjadi teguh. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sukacita di hatiku berlimpah. Sejak Yesus ku terimalah. Doa persembahan dan doa berkat dibawakan oleh Pak Gembala. Mari kita kembali berdoa, saya pimpin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami baru saja belajar dari firman Tuhan. Arahkan dan tuntun hati kami, agar kami boleh menjadi pelaku dari firman ini. Terima kasih Bapa. Kami juga baru memberikan persembahan. Terimalah persembahan umat-Mu ini menjadi korban yang kudus berkenan di hadapan-Mu. Kembalikanlah berkat-berkat-Mu sesuai dengan janji Tuhan. Engkau akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Seluruh jemaat Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di dalam ruangan ini, Tuhan memberkati. Pekerjaan dan tugas pada minggu yang akan datang, hamba letakkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan boleh beraktivitas di dalam lindungan dan naungan Tuhan, terhindar dari bahaya, dari sakit penyakit, dan kami tetap hidup di dalam kontrol Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia ini, beri hikmat kemampuan supaya pemerintah boleh melaksanakan tugas dengan baik. Seluruh orang percaya, baik hamba-hamba Tuhan, pemberitaan Injil dan amanat agung Yesus Kristus tersebar luas. Jiwa dimenangkan bagi Kristus dan seluruh orang percaya terlibat. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Program kami di jemaat ini, Tuhan memberkati semuanya boleh berjalan dengan baik. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah nama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan, dan jadikan firman Tuhan ini tuntunan hidup. Serta marilah kita pulang dan terimalah berkat dari Allah. Allah sumber damai sejahtera itu telah mengutuskan kamu seluruhnya, tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara dengan sempurna, dan tidak akan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Diberkatilah kehidupanmu hari ini, diberkatilah perbendaraanmu, diberkatilah perjuanganmu. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Masa depanmu sungguh ada, keturunanmu diberkati Tuhan. Tuhan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menuntun engkau. Tuhan memberkati perbandaraanmu. Bapak hamba berdoa dan mengakhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.